Jadi seperti itu, sekali lagi saya mohon maaf jika selama perkuliahan ini saya ada salah baik dalam memberikan perkuliahan ataupun dalam berkomunikasi dengan teman-teman semuanya. Sekali lagi saya juga mohon maaf jika masih kurang maksimal ya. Yang jelas saya akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kita semua secara khusus dan untuk mahasiswa fisika S2 pendidikan fisika ya. Nah, kenapa? Ya karena di sini semuanya kita belajar, tidak hanya teman-teman, tapi saya juga harus belajar ya. Jadi mungkin teman-teman tahunya saya di sini mengajar itu ya misalnya ketika kita live ya. Padahal sehari sebelumnya saya harus buka buku lagi, saya harus mempelajarinya lagi ya. Kenapa? Karena itu tadi saya tidak mau dan tidak ingin memberikan hal-hal yang di luar konteks, tambah lagi apalagi menginformasikan hal-hal yang tidak benar ya. Kenapa? Yaitu tadi kita dalam proses belajar semuanya. Apalagi kalau kuliah tetapi tidak belajar. Nah, itu yang paling saya tidak setuju. Mungkin saya tidak tahu apakah saat ini masih ada dosen-dosen kita atau guru-guru kita kuliah tetapi bercerita bahwa cerita ini, buat cerita itu. Kalau sama saya, nah ini ya agak jarang mungkin ya, karena sekali lagi waktunya sangat singkat. Kalau waktunya banyak mungkin tidak masalah ya, tapi ini sangat singkat waktunya. Itu untuk lebih detail, jadi teman-teman bisa baca pada buku Griffith ini, elektrodinamika ini, sebetulnya sudah sangat bagus ya. Silahkan dibaca. Kalau untuk yang saya tugaskan yang 2 tadi itu, ini sudah juga jelas di sini perumusannya. Jadi cukup diikuti dari buku ini saja, tidak usah buku lainnya. Karena menurut saya sudah sangat jelas. Dia membawa gelombang elektromagnetik itu ke aplikasi seperti proses refleksi, transmisi pada material misalnya. Hubungannya dengan indeks bias misalnya nanti. Jadi ini lanjutannya adalah optoelektronik. Lanjutan dari elektrodinamika ini sebetulnya adalah optoelektronik ya. Lanjutan optoelektronik itu adalah optik dan elektronik. Kenapa? Karena elektromagnetik, elektro dan magnet. Optoelektronik itu elektro dan optik ya. Itu lanjutan dari materi elektrodinamika. Nah, kemudian yang saya juga ingin saya sampaikan yang terkait kita ujian. Jadi kita pertemuan ke-15, saya anggap pertemuan ke-15 ini adalah tugas yang saya berikan tadi. Nanti saya buatkan postingannya. Kemudian untuk ujian kita, karena ujian kita persentasenya kemarin berapa, nanti mohon diingatkan saya sebelum ujian dikirimkan sama saya persentase kontrak perkuliahan kita. Takut saya lupa ya. Mohon dikirimkan nanti, terserah Pak Aufeni juga boleh kirimkan sama saya nanti persentase penilaian kita. Kemudian materi ujian. Nah, ini materi ujian. Materi ujian tentu saya akan bagi 2. Saya akan bagi 2, separuhnya tentang elektrostatis dan magnetostatis. Di dalamnya ada apa tuh ya? Di dalamnya dulu ada hukum Gauss, ada gaya elektrostatis, ada hukum Coulomb, ada hukum Ampere, ada hukum Faraday, cukup banyak di dalamnya ya. Itu separuhnya. Separuhnya lagi apa? Separuhnya lagi adalah persamaan Maxwell, kemudian gelombang elektromagnetik misalnya. Tetapi kalau yang hitung-hitungannya, mungkin ini kisi-kisinya sebetulnya tidak boleh nih saya sampaikan ya. Kalau yang hitung-hitungannya mungkin ya yang banyak ya bagian yang pertama atau elektrostatis dan magnetostatis. Kalau persamaan Maxwell dan gelombang elektromagnetik mungkin tidak akan banyak itu hitungannya. Kalaupun ada ya sedikit dan tidaklah sulit-sulit kali ya. Mudah-mudah aja tidak. Sebab saya mengerti karena mengejar target kita, contoh soal agak sedikit jarang untuk yang separuh terakhir. Kalau untuk elektrostatis dan magnetostatis boleh dulu agak banyak contoh-contoh soal yang kita bahas.
Tetapi untuk persamaan Maxwell dan elektromagnetik tidak terlalu banyak, ya karena memang tidak terlalu banyak. Di buku ini pun kita lihat tidak terlalu banyak ya, karena dia lebih fokus kepada perumusan Maxwell itu sendiri. Nah, seperti itu. Janganlah ada pula nanti yang tidak bisa, misal gambarkanlah bentuk gelombang elektromagnetik, ya, itu bahaya tuh, kayak gitu. Contoh ya seperti itu. Nah, artinya kalau gambarkan harus digambarkan. Artinya kalau ujian itu instruksi soalnya dibaca dengan jelas. Kalau gambarkan ya cuma gambarkan saja. Tapi kalau gambarkan dan jelaskan ya digambarkan dan dijelaskan. Jelaskan apa? Ya kita jelaskan dengan apa yang kita ketahui tentang apa yang kita gambarkan itu. Contoh gelombang elektromagnetik tadi misalnya gambarnya seperti ini. Penjelasannya gimana ya kita jelaskan. Kenapa arahnya dia saling tegak lurus dan arah cepat lambatnya kemana misalnya. Nah itu harus kita ini kan harus dijelaskan, setidaknya itu standar kompetensinya ya. Dan banyak lagi ya, misalnya itu. Jadi intinya hari ini saya simpulkan, inti daripada elektrodinamika itu adalah yang pertama divergensi daripada E itu sama dengan rho per epsilon 0 yang kita sebut sebagai hukum Gauss. Hukum Gauss ini kita peroleh pada elektrostatis. Kemudian yang kedua, divergensi daripada B sama dengan 0. Nah, di mana ini menggambarkan magnetisme ya, sifat kemagnetannya yang ini kita peroleh pada saat kita belajar magnetostatis. Selanjutnya ada divergensi daripada Karel daripada E sama dengan del B per del T. Ini juga kita peroleh pada hukum Faraday. Nah, sedangkan Karel daripada B sama dengan mu 0J itu adalah hukum Ampere yang sebelumnya, di mana kita dimodifikasi oleh Maxwell, ditambahkan mu 0 epsilon 0 del E per del T. Nah, sehingga 4 persamaan ini menjadi persamaan Maxwell yang sampai saat ini dipergunakan, di mana dari keempat persamaan ini apabila dilakukannya teorema operator del, di sana akan membawa kita kepada persamaan Laplace. Dua persamaan Laplace, yaitu pemisahan antara E dan B. Sementara kan sebelumnya itu, pada persamaan Maxwell itu, sebelumnya kan itu Karel E sama dengan del B per del T. Sebaliknya Karel B sama dengan mu 0J del E per del T. Artinya E sama dengan ada B-nya dan B sama dengan ada E-nya. Nah, oleh persamaan Laplace ini dipisahkan E ya E saja, B ya B saja. Ternyata hasil daripada Karelnya ini memberikan kita atau membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik itu adalah merupakan sebuah gelombang. Dari situlah baru muncul kata-kata gelombang itu. Kenapa? Karena persamaannya setelah dilakukan operator del tadi menjadi persamaan gelombang dengan kecepatan 1 per akar mu 0 dikali epsilon 0, yaitu merupakan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian ya ada gelombang elektromagnetiknya. Kenapa? Karena gelombang elektromagnetik itu sebagaimana yang sudah kita barusan yang saya sampaikan, ada E-nya dan ada B-nya, dia saling tegak lurus. Saling tegak lurus, nah dia akan arahnya ke arah Z, sehingga dia nanti dapat dipantulkan dan dapat ditransmisikan. Sehingga transmisi dan pemantulan itu nanti ternyata dipengaruhi oleh karakteristik daripada suatu material, misalnya indeks biasnya. Nah, itulah elektrodinamika itu. Jadi setidaknya kompetensi ini yang saya ceritakan ini teman-teman bisa mengulangnya ketika teman-teman ditanya oleh orang lain, belajar apa elektrodinamika? Nah, seperti itu kira-kira ya. Dari buku ini pun sebetulnya itu saja yang dipelajari, yang lain-lain itu cuma materi pendukung. Contoh vektor, gelombang, ini dan sebagainya ya. Nah, itu apakah ada pertanyaan? Silakan sebelum kita tutup. Mungkin teman-teman mau masih ada kuliah habis ini ya. Nah,
Gimana? Ada pertanyaan? Pak Priyo gimana? Pak Tommy, Pak Feni, Bu Rati, dan teman-teman lainnya gimana? Kalau ada pertanyaan silakan. Ini kita di ujung perkuliahan, walaupun ada satu, tetapi pertemuan 15 ini dijadikan tugas ya. Karena minggu depan kita harus sudah ujian. Bu Rizky ada pertanyaan? Ada ingin disampaikan? Bu Falina, Bu Lira, Bu An-Nur Miftah. Berapa soal nanti tuh, Pak? Soal kita ada 6. 3 mewakili UTS, 3 mewakili UAS ya. Makasih Pak, itu aja. Ya. Ya udah, kalau tidak ada lagi, sepertinya cukup sekian pertemuan kita kali ini, dan sampai jumpa pada minggu depan kita ujian, dan mungkin minggu depan itu langsung saya kasih soal, dan setelah ujian kita akan tutup perkuliahan sekitar 10 menit setelah itu ya. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung izin live ya. Ini hari Jumat mau pulang.